Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Alim di pelajaran ke-NO1 kelas 4. Nah, kali ini kita akan belajar materi yang kedua untuk semester ini, yakni mengenal salah satu tokoh pendiri, tokoh perintis dari Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, tujuan dari pelajaran kali ini, setelah mengikuti pelajaran diharapkan kalian yang pertama bisa menyebutkan kelahiran dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kapan beliau lahir, di mana beliau lahir. Kemudian anak dari siapa, ya minimal seperti itu. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menjelaskan biografi atau sejarah singkat dari Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dua ini tujuan pembelajaran kali ini yang diharapkan bisa kalian kuasai, kalian ketahui. Nah, anak-anakku, ini adalah profil, ya, potret dari Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini adalah salah satu bapak pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi NU. Beliau lahir di Jombang tanggal 31 Maret 1888 Masehi, putra dari pasangan Kiai Haji Hasbullah Said dan Nyai Latifah, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Nah, beliau mengenyam pengetahuan dasar keislaman yang diperoleh dari ayahnya sendiri sampai usia 13 tahun. Beliau belajar ilmu-ilmu dasar keislaman, ilmu alat seperti tata bahasa Arab. Ya, di sana beliau belajar nahwu dan shorof, kemudian belajar ilmu tauhid dan juga belajar ilmu fikih dari ayahnya sendiri Kiai Haji Hasbullah Said. Nah, kemudian setelah belajar ilmu-ilmu dasar ini kepada ayahnya, setelah usia 13 tahun beliau mulai belajar ke beberapa pondok pesantren. Yang pertama beliau belajar di pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian setelah itu melanjutkan studinya, belajar di pondok pesantren Mojosari, Nganjuk, Jawa Timur di bawah bimbingan Kiai Haji Soleh dan Kiai Haji Zainuddin selama 4 tahun. Nah, di pondok pesantren Mojosari ini beliau mendalami kitab fikih yang namanya Fathul Mu'in. Ini sangat terkenal di kalangan pondok pesantren, kitab Fathul Mu'in ini. Kemudian beliau ini terkenal semangat belajarnya luar biasa, ya, sehingga tak pernah pupus. Nah, beliau dari Mojosari melanjutkan belajarnya ke pondok pesantren Jepoko selama 6 bulan. Nah, di sini beliau kemudian melanjutkan kembali ke pondok pesantren Tawangsari di daerah Surabaya di bawah asuhan Kiai Haji Ali. Nah, di sini mendalami kitab fikih yang namanya Iqna, kitab fikih Iqna. Kemudian dari Tawangsari, nah beliau ini santri pengelana, ya, dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Dari Tawangsari beliau nyantri kepada Mbah Khalil Bangkalan, ya, nama lengkapnya Ki Haji Muhammad Khalil dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Di sini mendalami ilmu tata bahasa Arab dan fikih selama 3 tahun. Oleh Mbah Khalil ini beliau disarankan, ya, setelah 3 tahun belajar di sana, disarankan untuk melanjutkan nyantri mondok di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, saran ini biasanya, ya, saran kiai untuk mondok ke kiai yang lain ini biasanya dipahami sebagai isyarat ketokohan kiai pengasuhnya, ya, karena kita ketahui, kita kenal Mbah Hasyim Asy'ari adalah tokoh ulama besar di kalangan umat Islam saat itu.
Namun sebelum melaksanakan saran Mbah Khalil, Ki Haji Abdul Wahab sempat belajar tafsir Al-Quran, kemudian teologi Islam dan tasawuf di Pondok Pesantren Branggahan Kediri di bawah asuhan Kiai Faqihuddin. Nah, kemudian setelah itu baru melanjutkan nyantri di Pondok Pesantren Tebu Ireng di bawah asuhan Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, di samping itu setelah dari Tebu Ireng ini beliau juga sempat merantau ke Makkah dan berguru kepada beberapa syekh di Tanah Haram. Antara lain beliau berguru kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi dari Termas dan Syekh Al-Yamani dengan hasil yang istimewa. Nah, dari pengalaman nyantri dan menuntut ilmu di berbagai pesantren itulah bahwa Wahab ini sangat disegani, dihormati dan ditokohkan oleh teman-temannya karena kealiman beliau. Nah, atas dasar itulah beliau dipilih menjadi pimpinan pondok dan beliau ini aktif di forum kelompok musyawarah para asatid. Nah, kelompok musyawarah ini yang ada di Pondok Pesantren Jombang, ya, Tebu Ireng ini merupakan forum kajian. Nah, jadi di sana ada kelompok musyawarah sebagai forum kajian para ustadz senior yang telah nyantri minimal 10 tahun, ya, 10 sampai 20 tahun. Mereka juga di samping belajar memiliki pengalaman mengajar, ya, karena sebagai santri senior itu juga mengajar di pondok pesantrennya. Nah, mereka ini dididik dan disiapkan oleh Mbah Hasyim untuk menjadi kiai di kemudian hari. Nah, kegiatan pokok dari kelompok musyawarah ini adalah diskusi bahsul masail, membahas berbagai persoalan agama dan sosial kemasyarakatan yang ditanyakan oleh umat dan kadang-kala juga ditanyakan oleh pengasuh pondok pesantren. Nah, kelompok musyawarah ini sangat efektif dan produktif karena mencetak ulama-ulama yang handal. Nah, di antara adalah teman-teman Mbah Wahab sendiri yang di kemudian hari dikenal sebagai kiai yang masyhur, antara lain misalnya Mbah Ki Haji Manaf Abdul Karim. Ini pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang pondok pesantrennya masih eksis sampai dengan sekarang dengan jumlah santri yang ribuan, luar biasa. Kemudian ada lagi Ki Haji As'ad Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Sukorjo Situbondo yang pondoknya juga masih eksis dengan jumlah santri yang luar biasa. Ini efektivitas dari kelompok musyawarah yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng di bawah asuhan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Mbah Wahab ini adalah salah satu yang dikenal dari beliau adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdliyin, ya. Jadi beliau mempelopori kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berargumentasi. Nah, untuk mewadahi itu beliau membentuk sebuah kelompok diskusi yang beliau beri nama Taswirul Afkar, yang artinya pergolakan pemikiran, di Surabaya pada tahun 1914 Masehi. Itu beberapa poin terkait dengan sejarah dari tokoh kita Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, untuk tugas kalian ada 3 yang silakan nanti dikerjakan, ya, yakni cari dan tuliskan informasi berikut. Yang pertama, di pondok pesantren mana sajakah Mbah Wahab Hasbullah ini menuntut ilmu? Tadi sudah saya jelaskan, ya, tinggal dituliskan di beberapa pondok itu. Dan yang kedua, kitab apa saja, ya, minimal 2 tadi yang disebutkan di penjelasan Pak Alim. Sebutkan 2 kitab yang dipelajari Ki Haji Wahab Hasbullah selama nyantri di pondok pesantren. Kalau realnya, faktanya mungkin sangat banyak, ya, kitab yang beliau pelajari. Tapi tadi ada beberapa yang disebutkan, itu saja silakan nanti disebutkan. Yang ketiga, bidang ilmu apa saja yang beliau pelajari selama nyantri di pondok pesantren. Banyak sekali tadi, ya, silakan nanti semuanya dituliskan, kemudian dikirimkan tugasnya
via Japri ke nomor